Assalamualaikum. Sosok Gordon Michael sekalian mulai jadi pembicaraan dalam berbagai media massa di Amerika Serikat pada awal tahun 1980-an. Ketika itu dia meramal sejumlah kejadian besar, di antaranya ramalan gempa kuat di Mexico City 1985 dan terpilihnya George Bush sebagai presiden 1988. Beberapa kalangan menjuluki sekalian sebagai nabi modern, sebagaimana yang disematkan pula pada Edgar Cayce dan Thomas Manson. Pada tahun 1982, sekalian meluncurkan dua peta perdananya, peta dunia dan peta Amerika Utara, yang membuat heboh publik di negeri Paman Sam. Kedua peta tersebut menunjukkan serangkaian perubahan geografis yang sangat signifikan dan bakal terjadi antara tahun 1998-2012. Perubahan drastis itu terjadi disebabkan rentetan fenomena mengerikan seperti gempa, tsunami, kutub mencair, jatuhnya asteroid, serta aktivasi nuklir. Melalui petanya, sekalian ingin menunjukkan bahwa dunia akan menghadapi bencana hebat dan mengalami masa transisi dari masa kesusahan besar. Dia sendiri menamakannya sebagai peta masa depan atau future maps yang dibuat setelah dia beberapa kali mengalami sugesti dan penglihatan spiritual. Namun oleh sejumlah kalangan disebutnya sebagai peta kiamat atau Doomsday Maps karena menggambarkan bencana dahsyat di muka bumi. Peta itu sendiri kemudian mengalami beberapa kali perubahan edisi selama tahun 1992 hingga tahun 2002 serta ditambahkan peta seluruh benua. Peta itu memang terkesan bagus sebab dibuat dengan teknik kartografis yang baik, disertai penggunaan terminologi dan data pseudo ilmiah. Guna memperkuat argumentasinya soal kebenaran dari maksud peta tersebut, sekalian pun menerbitkan buku berjudul Notes from the Cosmos. Selain itu, dia mendirikan Matrix Institute berlokasi di New Hampshire, Amerika Serikat, serta menerbitkan laporan perubahan bumi secara berkala setiap tahun. Lalu bagaimana isi peta kiamat itu? Bagaimana dengan Indonesia? Berikut ini gambaran umum yang meliputi 6 benua atau kontinen di dunia. Pertama, Afrika. Benua hitam ini akan terbelah menjadi 3 bagian. Sungai Nil akan melebar dan kota Kairo, Mesir akan tenggelam. Sebagian besar daerah di negara Tunisia, Algeria, Mali, Sudan, Kongo, dan Zaire daratannya mengalami pembelahan dan tenggelam ke dalam laut. Sebuah dataran dan barisan pegunungan baru akan muncul di bagian selatan benua Afrika yang baru, yakni di wilayah Cape Town, Amerika Selatan. Kedua, Eropa. Benua biru ini akan mengalami perubahan muka bumi yang paling cepat dan paling serius, karena sebagian besarnya tenggelam. Negara-negara di Eropa Utara dan Inggris Raya akan tenggelam ke bawah laut disebabkan lempeng tektonik di bawahnya mengalami keruntuhan. Rusia akan dipisahkan dari Eropa oleh Laut Baru yang merupakan gabungan dari Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Baltik yang meluas hingga Siberia. Namun demikian,
di Eropa lalu bermunculan ratusan pulau-pulau kecil yang membentang dari Islandia bagian utara hingga Italia bagian selatan. Ketiga, Amerika Utara. Sebagian wilayah ini akan mengalami gempa tektonik dahsyat atau megatrust, dan bagian pesisirnya banyak yang tenggelam. Di Kanada, wilayah British Columbia dan Alaska akan tenggelam, dan wilayah Quebec akan jadi pusat pengungsian dan kelangsungan hidup. Di Amerika Serikat, pada bagian pesisir timur dan barat, banyak yang tenggelam, termasuk kota-kota besar New York, Florida, dan Los Angeles, dan lainnya. Pada sisi lain, di bagian pantai Amerika Serikat akan muncul kepulauan California yang baru, dengan jumlah gugusannya hampir 150 pulau. Untuk Meksiko, sebagian besar pesisirnya juga akan tenggelam, dan semenanjung Yucatan yang berketinggian 210 meter akan hilang akibat naiknya air. Keempat, Amerika Selatan. Benua ini akan digoncang gempa bumi besar dan letusan gunung. Venezuela, Kolombia, dan Brazil akan diambil alih oleh air. Lembah Amazon yang berluas 7 juta kilometer persegi akan jadi lautan pedalaman yang sangat luas. Sebagian Peru dan Bolivia akan tenggelam karena naiknya air. Laut yang benar-benar baru akan muncul dan mengambil alih sebagian besar wilayah Argentina dan Chile, termasuk Kepulauan Falkland. Kelima, Australia. Benua ini akan kehilangan hampir 25% wilayahnya akibat banjir pesisir, termasuk kota-kota yang berada di pinggir pantai. Sementara Gurun Simpson dan Gurun Gibson akan menjadi lahan pertanian yang subur, serta menjadi salah satu wilayah teraman di dunia. Selandia Baru, negara tetangga Australia, wilayahnya akan bertambah dan bergabung dan menyatu dengan wilayah Australia lama. Keenam, Asia. Benua yang terbilang sangat rawan gempa ini akan mengalami perubahan muka bumi yang paling parah dan paling dramatis. Seluruh daratan Filipina, Taiwan, Jepang, hingga Pulau Kuril di utara Jepang akan tergenang air, dan Korea hanya sebagian kecilnya saja yang tersisa. Di Cina, seluruh wilayah pesisirnya akan terdorong ke daratan sejauh ratusan mil, atau permukaan buminya terkikis sekitar 50%. Demikian pula dengan pesisir India dan Sri Lanka yang lenyap terendam air, lalu banyak penduduknya yang mengungsi ke Himalaya dan Nepal. Khusus Indonesia sebagai negara kepulauan akan pecah dengan banyaknya pulau yang hilang tenggelam, tapi sejumlah daratan masih tetap ada. Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua yang daratannya masih ada tidak lebih dari 50%, dan sisanya akan hilang ditelan air laut. Pulau-pulau lainnya seperti Sulawesi, Madura, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku benar-benar akan tenggelam seiring naiknya air laut. Dari seluruh gambaran peta kiamat tersebut, sekalian memunculkan kembali dua benua legenda yang lama menghilang, yakni Atlantis dan Lemuria. Dan yang lebih menarik lagi, laman Forbes
Detik.com pernah memberitakan soal peta kiamat ini pada 10 Juni 2017 dan diupdate lagi tanggal 19 Desember 2021. Diberitakan bahwa sejumlah triliuner melakukan rencana pelarian dengan membeli lahan properti yang berada jauh dari wilayah pesisir laut. Lahan berukuran luas itu berada di lokasi yang kondusif untuk kelangsungan hidup, pertanian, peternakan, dan pertambangan batu bara. Misalnya Bill Gates yang memiliki kekayaan sekitar 1.560 triliun ini telah membeli 28.000 hektar di Arizona untuk menciptakan kotanya sendiri. Jeff Bezos yang berharta 3.300 triliun membeli tanah 4.000 hektar di Texas, dan Ted Turner pemilik CNN telah membeli tanah 2 juta hektar. John Malone sebagai pemilik tanah terbesar di Amerika Serikat telah menguasai lahan seluas 2,2 juta hektar di Wyoming, Colorado, dan wilayah lainnya. Nama triliuner lainnya Philip Askew, pemilik klub LA Galaxy, dan Stan Kroenke, pemilik klub Arsenal, juga telah mengakuisisi lahan yang besar. Selain itu, sejumlah orang-orang kaya di Australia dan Selandia Baru telah memberi lahan luas pertanian dengan kecepatan tinggi. Para triliuner ini, menurut investigasi lebih lanjut, mereka mempunyai 3 alasan dalam membeli tanah yang jauh dari pantai. Alasan pertama, mereka mempersiapkan rencana pelarian di masa depan dengan membangun rumah liburan di lokasi terpencil. Alasan kedua, wilayah mandiri yang mereka bangun akan jadi sebuah kemewahan baru dibandingkan banyaknya uang dan logam mulia. Alasan ketiga, di sana mereka juga membangun helipad, bunker dan silo atau gudang penyimpanan bahan pangan apabila terjadi bencana hebat melanda bumi. Demikianlah kisah prediksi masa depan sekalian sang nabi modern yang sempat membuat was-was banyak orang termasuk para triliuner. Namun untungnya hingga saat ini peta kiamat versi sekalian tidaklah terbukti, dan peta edisi terakhir yang dipublikasikan hanya sampai tahun 2006. Sosok sekalian juga tidak pernah muncul lagi ke publik atau di media massa, sementara situs web Matrix Institute miliknya sudah tidak lagi aktif. Bagaimana menurut Anda mengenai peta kiamat yang membuat geger itu? Kirimkan opini, tanggapan, dan kritik Anda di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan video episode berikutnya seputar ramalan hari kiamat.